Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita hari ini akan belajar kembali firman Tuhan saudara. Kemarin hari Minggu kita sudah belajar tentang bagaimana setiap saudara dan saya bersuka cita di dalam Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Saya percaya ketika saudara dan saya terus melangkah, saudara hilangkan semua ketakutan. Sekalipun kita takut, sekalipun kita lelah, kita tetap melangkah pada janji Tuhan. Seperti tulisan kitab Hakim-Hakim, seperti yang dialami oleh Gideon. Saudara bisa cek nanti di YouTube. Oke, hari ini kita akan belajar lagi saudara kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan. Sebab," ayat 44, "mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara perhatikan apa yang Tuhan kita katakan, bahwa janda ini memberi lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya yang memberi pada saat itu. Saudara-saudara, ini merupakan satu mindset yang kita mesti punyai, bahwa setiap kita telah diberikan oleh Tuhan kasih karunia. Setiap kita telah diberikan oleh Tuhan kekuatan yang ada pada kita. Yang menjadi persoalan mengapa orang tidak bahagia, karena orang-orang seringkali dia tidak pernah berpikir bahwa di dalam dirinya punya kekuatan. Orang seringkali berpikir bahwa dalam dirinya tidak pernah ada cukup potensi atau resource untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Saudara-saudara, untuk memberi kita tidak perlu menunggu sampai kita memiliki kelimpahan yang sedemikian rupa. Justru pada saat kita mengalami kekurangan menurut ukuran manusia, menurut pikiran kita, di saat itulah saat yang tepat untuk kita memberi kepada Tuhan. Saudara bisa memberi bukan cuma hanya sekedar uang, tapi saudara bisa memberi sesuatu yang ada pada kita. Saudara bisa memberi waktu kita, tenaga kita. Saudara bisa memberikan senyum kepada orang-orang sekeliling kita. Saudara bisa memberikan kasih kepada orang-orang sekeliling kita. Saudara bisa memberi tangan kita untuk membantu orang lain supaya hidup mereka menjadi lebih baik. Saudara bisa memberi waktu saudara kepada orang lain, memberikan nilai tambah kepada orang lain, menservis mereka lebih baik. Saudara memberikan pelayanan yang lebih kepada mereka. Bukan pada saat saudara merasa bahwa saudara memiliki cukup banyak waktu. Kita tidak akan pernah bisa merasakan bahwa kita memiliki cukup banyak waktu. Persoalan apakah kita merasa memiliki cukup banyak, itu lebih berbicara tentang mindset. Bagaimana kita mendisiplinkan pola pikir kita. Ketika saudara berkata, "Aku memiliki banyak karena Tuhan di dalam aku, karena semuanya telah Dia bayar lunas di atas kayu salib. Aku memulai sesuatu dari yang sudah Ia selesaikan." Maka saudara akan berpikir bahwa ada begitu banyak dalam hidup kita. Jangan pernah saudara memulai sesuatu tanpa saudara belum menyelesaikannya di kepala saudara. Karena kita memulainya dari finish point yang Yesus sudah buat bagi kita. Dia mati bagi kita, Dia bayar lunas semuanya di atas kayu salib. Dan saudara memiliki satu perjalanan yang telah Dia selesaikan. Saudara-saudara, manfaatkan kesempatan saat ini. Manfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita memberi pada saat otak kita sedang berkata bahwa kita tidak punya cukup. Padahal sesungguhnya dalam diri kita mendisiplin diri kita sedemikian rupa. Manakah sudah melatih dirimu untuk engkau berkata, "Aku lebih daripada cukup. Aku punya banyak waktu. Aku punya banyak kesehatan. Aku punya banyak kasih. Aku punya banyak pengetahuan yang bisa aku bagi, yang bisa aku share kepada orang lain." Saudara-saudara, pada saudara memberi dan memberi dan memberi, maka saudara akan mengalami kebahagiaan itu. Manusia akan mengalami kebahagiaan ketika dia melakukan 3 hal. Yang pertama, ketika dia memiliki satu mindset bahwa dia mau learning, dia selalu ingin belajar dan belajar. Yang kedua, dia mengalami growing, dia mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Dan yang ketiga, dia mengalami yaitu giving, dia memberi. Saudara-saudara, ketika saudara learning, growing, and giving kepada tubuh Kristus, kepada umat manusia yang lain, apapun agamanya, saudara akan mengalami kebahagiaan. Dan sebelum saudara bisa melakukan learning, growing, and giving, saudara dan saya perlu memiliki satu mindset bahwa ada waktu yang cukup, ada energi yang cukup, ada kemampuan yang cukup, ada kerinduan yang lebih dari cukup, ada potensi yang lebih dari cukup dalam diri kita untuk kita bisa learning yang pertama kali, untuk kita bisa growing kedua, yang ketiga kita bisa giving kepada other people, kepada orang lain. Saudara-saudara, setiap kita, saudara dan saya mengambil keputusan untuk kita learning, growing, and giving, maka Tuhan akan melipat kali gandakan kembali.
Tuhan akan melipat kali gandakan apa yang Dia sudah percayakan kepada setiap saudara dan saya. Saudara-saudara, hidup ini terlalu singkat untuk kita terus ratapi. Hidup ini terlalu singkat untuk kita terus untuk berkeluh kesah. Tapi baiklah kita bersuka cita senantiasa. Karena apa yang ada pada kita cukup untuk membawa kita, membuat kita pada tempat tujuan yang kita inginkan, yang kita impikan di dalam diri saudara. Di dalam diri saudara dan saya ada the seed of greatness. Di dalam diri kita ada benih ilahi yang memampukan kita. Yesus berkata, Tuhan kita berkata kepada murid-muridnya tentang janda ini, bahwa janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan apa yang ada pada dirinya. Di dalam diri saudara ada sesuatu yang saudara bisa berikan, dan tidak pernah terlalu sedikit untuk kita memberi kepada orang lain. Tidak pernah terlalu kecil kontribusi yang kita berikan untuk kepentingan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, mari kita bertumbuh dalam cintanya. Learning, growing, and giving adalah cara kita untuk kita berbahagia. Sekalipun engkau takut, sekalipun engkau lelah, sekalipun engkau kurang percaya pada janji Tuhan seperti yang dialami Gideon yang kemarin kita bahas, percayalah, terus melangkah, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Tuhan berkati setiap kita saudara. Saya percaya hari inilah hari yang diberkati, hari yang penuh mujizat. Tiap hari tambah sukses, tambah kaya, tambah sehat, tambah bahagia, tambah bijaksana. Anak-anak saudara berbakti dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berkati hari ini. Ucapkan berkat hari ini, bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang dahsyat yang Dia jadikan bagi kita. Satu langkah lagi makin dekat dengan setiap impian yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita saudara.